什么闯进来了？没反应。生龙之瞳，霍雨浩。生龙之瞳。 Cik. Oke guys, welcome back to Cakradivara Reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita Solen 2 Jusitamen episode ke-167. Gimana kabar kalian semua guys? Baik-baik saja? Apa masih merana gara-gara ditinggal dengan si dia? Nah, seperti biasa kita review dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya di mana Hu Yuho dan pasukan mayat hidup terus menekan dua Kop Master Pemimpin Roh Kekaisaran Ryu sampai membuat para prajurit kelelahan dan kehilangan kewarasan. Meski Su Tianyuan menggunakan meriam penghakiman neraka level 9 untuk memusnahkan pasukan mayat hidup, Yuho sama sekali tidak terluka, bahkan mampu menyembunyikan keberadaan pasukan mayat hidup terkuatnya. Karena sudah membuat musuh cukup edian, Yuho pun mengubah strategi dan mulai menciptakan badai salju ekstrim, di mana tepat ketika pasukan Kekaisaran Ryu menerobos keluar, mereka langsung diledakkan dengan kekuatan es ekstrim sampai hampir seluruh pasukan musnah. Yang lebih bagong lagi, Yuho sengaja menyamar sebagai wakil komandan yang terluka sebelum kemudian menghabisi Su Tianyuan dengan telapak kaisar salju. Sementara itu Xia Chen Xuan sengaja dibiarkan hidup agar membawa kembali kabar yang berpotensi memicu konflik antara Kekaisaran Ryu dan Sekte Roh Kudus. Gimana cerita selengkapnya? Langsung aja kita terobos. Oke, sementara Yuho sudah mendulang kemenangan besar atas pasukan Kop Master Pemimpin Roh Kekaisaran Ryu, kita lihat dulu kondisi di kota Lingdo yang sudah penuh kekacauan, perampok di mana-mana dan masyarakat saling tindas satu sama lain sebagai akibat dari penyerangan Kekaisaran Dolim sebelumnya. Bandit-bandit yang berkeliaran memanfaatkan kondisi ketika masyarakat sedang dalam kondisi penuh teror dan berusaha untuk mendulang keuntungan sebanyak-banyaknya. Untungnya sebelum kekacauan tersebut semakin merajalela, rombongan Sekte Tang dan prajurit Kekaisaran Doling yang dipimpin oleh Susansi segera datang dan berkat keberhasilan mereka mengatasi para bandit, kekacauan pun dapat ditekan untuk sementara waktu. Para prajurit Kekaisaran yang bergerak di bawah komando Susansi bergegas mengejar rombongan bandit yang melarikan diri. Sementara itu, para prajurit meminta instruksi lebih lanjut untuk menangani para perusuh. Susansi meminta agar seluruh pasukan ditangkap karena saat ini mereka adalah satu-satunya harapan yang dapat diandalkan untuk mengembalikan ketertiban Kekaisaran Doling. Jiang Nanan berusaha menenangkan kekasihnya dan meyakini kalau mereka pasti bisa mengendalikan situasi sehingga dalam 3 hari ke depan kondisi kota dan kekaisaran akan kembali tenang. Beberapa saat setelah menangkap para perusuh, Susansi kembali ke istana kekaisaran ketika mendapat laporan pasti dari komandan pertahanan alias Bambang kalau mereka tidak akan ada anggota kekaisaran yang tersisa. Jiang Nanan kembali menepuk pundak Susansi seolah ingin meringankan beban yang saat ini ditanggung oleh kekasihnya. Beban itu terasa semakin nyata ketika beberapa saat kemudian pasukan Panglima Li ikut berkumpul di istana kekaisaran dan langsung memohon kepada Susansi untuk mewarisi tahta sementara. Karena memang hanya pangeran satu-satunya itulah yang dapat mengambil alih kepemimpinan saat ini. Nah, tapi sepertinya keputusan itu belum berhasil diputuskan segera karena bangsawan lain yang kita panggil aja dia Sianto meminta agar mereka tidak bertindak gegabah karena identitas Susansi pun belum diverifikasi secara menyeluruh. Susansi baru saja hendak melerai perseteruan antar bangsawan kekaisaran yang tersisa itu ketika Yuho datang dan mengabarkan hasil pertarungan mereka. Yuho. Segelintir petinggi Kekaisaran Doling yang tersisa itu langsung dibuat terbagung-bagung ketika mendengar bahwa Yuho dan Wuto telah berhasil menghabisi dua Kop Master Pemimpin Roh Kekaisaran Ryu yang telah menghancurkan kekaisaran mereka. Susansi kemudian menjelaskan bahwa Yuho adalah pewaris Doluo Dewa Naga sekaligus juga ahli terkuat di Akademi Rex setelah Susansi yang juga merupakan anggota Papilion Dewa Laut. Sementara kekasihnya alias Wutong juga seorang tetua di Papilion Dewa Laut yang telah
telah meraih gelar sebagai Doluo kupu-kupu cahaya. Info ini semakin membuat para petinggi Kekaisaran Doling sebelumnya terkejut karena sepertinya nyaris semua petinggi kekaisaran di benua Dolu sudah pernah mendengar cerita viral Yuho ketika membebaskan para tawanan Kekaisaran Ryu. 日月帝国关押的所有，救出斗罗大陆的一人之力。 Meskipun sebelumnya Yanto sempat meremehkan identitas Susansi, tapi semuanya berubah ketika pangeran yang ujuk-ujuk muncul itu ternyata berteman baik dengan Yuho. Akhirnya mereka pun mengajak Susansi dan rombongan seluruh sekte Tang untuk berdiskusi dengan lebih dalam. Sementara Yuho lebih pinishirin menggali informasi tentang abang ketiganya yang sebelumnya dipanggil sebagai pangeran. Susansi kemudian menjelaskan bahwa dia merupakan anak dari Su Lingsun yang juga merupakan saudara kandung dari Kaisar Doling sebelumnya. Baru setelah mendengar siapa ibu Susansi, Yanto langsung antusias karena dia sempat mengetahui bahwa Tuan Putri Kekaisaran Doling menjalani pernikahan rahasia setelah dipinang oleh ketua sekte Xuanming yang memiliki roh pelindung binatang ilahi Xuanwu. Karena dibuat sangat penasaran dengan kabar itu, Yanto pun menjadi bertinyi-tinyi apakah keturunan Su Lingsun akan mewarisi roh pelindung yang sama dan meminta Susansi agar menunjukkan roh pelindungnya. Susansi tidak keberatan dan segera menunjukkan roh pelindungnya serta susunan cincin roh yang langsung membuat ketiga petinggi Kekaisaran Doling langsung terpana. Namun pangeran tersembunyi Kekaisaran Doling itu menyebut bahwa konfigurasi cincin rohnya ini masih sangatlah biasa, apalagi kalau dibandingkan dengan susunan cincin roh Yuho. Karena itulah Susansi meminta Yuho untuk menunjukkan cincin rohnya dan auto membuat semua orang di sana mengangap berjamaah. Panglima Li sekarang akhirnya paham kenapa Yanto langsung berubah perangai ketika mendengar nama Yuho, sementara orang yang disebutkan justru menangkupkan tangannya dengan mantap ke arah Susansi ketika turut mengungkapkan permohonannya agar sang pangeran bersedia mewarisi tahta untuk sementara. Semua orang berlutut di depan Susansi dan berharap sang pangeran dapat membawa ketenangan di hati rakyat Kekaisaran Doling. Susansi melemparkan tatapan tajam ketika menerima permohonan ini, seolah sadar bahwa beban dan tanggung jawabnya akan begitu berat, namun tetap memilih untuk mengambil tanggung jawab tersebut karena dia juga tidak bisa menutup mata dan membiarkan rakyatnya hidup dalam kekacauan ataupun penindasan Kekaisaran Matahari Bulan. 去对抗日月帝国。 Nah, berhubung Susansi sudah menerima jabatan barunya sebagai pemimpin Kekaisaran Doling, Yuho pun meminta abang ketiganya untuk tetap tinggal sementara dirinya sendiri dan juga Ayang Wutong akan kembali ke Akademi Shrek karena masih ada beberapa hal yang harus mereka selesaikan dengan Kekaisaran Ryu maupun Sekte Roh Kudus. Ketika itu, di luar kota Shrek, dua entitas yang sedang dibicarakan tampak sedang terlibat perseteruan karena Jing Hongchen melihat Zhongliwu berjalan keluar dari aula Marsekal Agung yang sedang menggelar rapat evaluasi. Sampai di dalam, Jing Hongchen mendengar bagaimana Tetua Su mengemukakan ketidaksenangannya karena Zhongliwu pulang dengan tangan kosong setelah menyerbu ke hutan pertarungan bintang sampai mengorbankan banyak santo agung mereka. Juji tidak bisa membiarkan tindakan sewenang-wenang Zhongliwu berlanjut dan meminta prajurit agar memanggil sang guru negara untuk kembali dalam rapat. Sementara itu, Yuho dan Wutong sudah mencapai area kota Shrek dan melihat lebih banyak pasukan bersiaga satu di gerbang kota. Di antara pasukan itu tampak juga Doluo Tianwang yang memang sebelumnya menawarkan diri untuk menjadi bala bantuan untuk Akademi Shrek, sehingga Yuho pun dengan berat hati harus menyampaikan kabar bahwa seluruh keluarga Kekaisaran Doling telah dibunuh. Tianwang tidak dapat menggambar betapa besar rasa marah sekaligus penyesalan yang memenuhi hatinya, di mana kemarahan itu juga turut dirasakan oleh Yuho yang berpikir bahwa kehancuran Kekaisaran Doling juga merupakan tanggung jawabnya. 请辞海神阁成员。 Karena itulah Yuho meminta izin untuk mundur dari Pavilion Dewa Laut yang auto membuat Song Yunji mengemukakan kekecewaan. Yuho menjelaskan bahwa dia akan melakukan sebuah tindakan atas namanya sendiri, sehingga Xuanji pun langsung paham kalau muridnya berniat untuk menggunakan siasat yang tidak cukup terhormat dan khawatir melibatkan akademi. Meski demikian, Xuanji meyakinkan bahwa Akademi Shrek memiliki cukup kebesaran jiwa dan kebebasan yang membuat mereka tidak dapat dikendalikan oleh aturan duniawi apapun. Song Yunji menambahkan bahwa Akademi Shrek sudah memberikan kesempatan bagi para elit Kekaisaran Doling maupun Singlo untuk berada di kota mereka untuk mempelajari alat pembimbing roh, sehingga selama para tetua masih hidup, Kekaisaran Ryu tidak mungkin dapat menghancurkan Akademi Shrek.
我接下来要做的事。 Suanji dan Song Yunji menjelaskan semuanya agar Yuho mendapatkan ketenangan dalam menggunakan strateginya, dan memang setelah mendengar semua penjelasan itu, Yuho jadi merasa lebih yakin serta mantap untuk mengeksekusi rencananya. Yuho bergegas menuju Sekte Tang untuk membicarakan strategi yang hendak dia jalankan, sekaligus juga menceritakan bagaimana identitas asli Susanji terungkap ketika mereka tiba di Kekaisaran Doling. Nah, di tengah-tengah obrolan Yuho dengan Bebe, Xiao Xiao, dan juga He Seton, terdengar sebuah suara familiar yang menyebut batas waktu tuntunan Kekaisaran Ryu agar Yuho diserahkan, di mana suara familiar itu tidak lain dan tidak bukan adalah milik sang ketua Sekte Tang sejati, siapa lagi kalau bukan Mbak Yaya. 你打算怎么办？ Betapa gembiranya Yuho ketika melihat kemunculan Tang Ya, apalagi guru pertamanya itu datang dengan kondisi yang jauh lebih baik dibanding sebelumnya, atau bisa dibilang justru lebih kuat dibanding Mbak Yaya versi gadis suci Sekte Roh Kudus. Iya, memang ceritanya ini Tang Ya sudah berhasil menyatu dengan Kaisar Biru Perak sebelumnya, di mana penyatuan ini membuat kekuatannya langsung melejit ke level Master Dunia Roh ya guys ya. Yuho menghabiskan waktu beberapa saat untuk temu kangen dengan Tang Ya sebelum kemudian menenangkan semua petinggi Sekte Tang dengan menyebut bahwa dia sudah memiliki rencana untuk menyambut batas waktu penyerahan yang diminta oleh Kekaisaran Ryu sebelumnya. Sementara itu di kamp militer Kekaisaran Ryu, Zhongliwu yang ngacir dari rapat ternyata sedang menjalani pemulihan diri bersama dengan para tetua sekte karena kepala Sekte Roh Kudus itu mengalami luka yang sangat parah setelah mengejar Ditian. Prajurit yang dikirim oleh Juji baru saja tiba di depan tenda Zhongliwu ketika sebuah aura mengerikan perlahan mendekati punggungnya, di mana aura itu memiliki oleh salah satu pendeta persembahan sekte bernama Wuyun. Wuyun menawarkan bantuannya untuk membantu Zhongliwu memulihkan diri, di mana meskipun Zhongliwu sempat merasa tidak enak meminta bantuan bawahan emaknya, Wuyun tetap memberikan bantuan sambil menyebut bahwa menjaga Zhongliwu tetap berada dalam kondisi terbaik pasti akan menguntungkan mereka. Oke, sekarang kita pindah ke tenda Juji yang dipenuhi ketegangan setelah Jing Hongchen yang sebelumnya papasan dengan Zhongliwu ternyata membawakan surat kiriman Xia Chen Chuan yang isinya kurang lebih sudah bisa Juji bayangkan. Karena itulah sang permaisuri hanya membaca sekilas sebelum kemudian meminta para petinggi militer Kekaisaran Ryu. Dan ya, sesuai dengan apa yang Yuho duga, Xia Chen Chuan menceritakan seluruh kejadian yang dia alami, termasuk juga tuduhan penyerangan dari Sekte Roh Kudus yang membuat seluruh petinggi militer menahan gemuruh amarah di hati mereka. Emosi membara muncul di wajah setiap tetua militer yang dia bawa. Sementara itu, Juji masih menunjukkan perangai yang tenang ketika bertanya kepada tetua Su tentang pendapatnya. 小心圣灵教团损失惨重，灵斗城皇宫一。 Meskipun tetua Su selama ini juga menunjukkan karakter yang tenang, kali ini dia tidak bisa menyembunyikan kemarahan karena ternyata selain memurnikan jiwa prajurit mereka, Sekte Roh sesat itu juga menusuk Kop Master Pemimpin Roh yang mereka kirim dari belakang. Semua orang seolah sudah yakin kalau memang Sekte Roh Kudus lah yang berada di balik penyerangan ini karena Juji sendiri juga menegaskan bahwa perintah yang dia berikan kepada Kop Master Pembimbing tiran jahat itu dan Naga Kaisar adalah sebuah misi rahasia. Hal ini membuat semua orang tidak bisa menahan amarah mereka dan sama-sama meyakini bahwa sejak awal Sekte Roh Kudus memang bukanlah sekutu yang tepat, malah musuh nyata yang bersembunyi untuk menghancurkan mereka dari dalam. Situasi di luar kamp militer Kekaisaran Ryu terasa cukup tegang, namun ketegangan itu masih belum apa-apa dibandingkan dengan apa yang sedang terjadi di dalam tenda Marsekal Agung. Situasi rapat terus memanas setelah seluruh tetua militer kehilangan kepercayaan mereka kepada Sekte Roh Kudus. Bahkan Luan Peng yang biasanya saja dengan setiap perintah Juji juga mengemukakan unek-uneknya tentang status Su Tianyuan yang merupakan seorang pangeran. Sekte Roh Kudus berani menghabisi anggota keluarga Kekaisaran Ryu, dan hal itu sudah menjadi bukti nyata bahwa martabat mereka sudah diinjak dan dihina terang-terangan. Ye Yulin dan seluruh tetua juga turut menunjukkan respon yang sama dan meminta agar Juji segera mengambil tindakan tegas pada Sekte Roh Kudus.
Nah, situasi lagi panas-panasnya. Tiba-tiba saja rapat militer penting itu diinterupsi oleh suara Yuho yang menggema ke seluruh camp mengabarkan bahwa dia telah memenuhi permintaan penyerahan yang sebelumnya diberikan. Juji melirik singkat seolah sudah menunggu kedatangan Yuho. Sementara itu Zhongliwu yang sedang memulihkan diri mau tidak mau terasa semakin tertekan ketika menyadari bahwa Yuho sudah tiba. Yuho dengan santai memunculkan dirinya di atas langit camp militer seolah memang sengaja mengabarkan kemunculannya pada sisi camp. Laporan kedatangan Yuho sampai dengan cepat di telinga Juji dan sebagaimana tindakan yang diharapkan dari seorang marsekal agung, permaisuri kekaisaran itu segera mengumandangkan perintah seolah mereka akan segera memulai pertempuran hidup mati melawan ancaman terbesar untuk kekaisaran Ryu. 启动全部战斗准备，火凤魂党师团出动护送。 Ini Yuho sama Juji sama-sama penuh intrik ya. Kira-kira apa sih rencana yang sudah disusun oleh mereka berdua dan apakah rencana ini akan sama-sama bertujuan untuk menghancurkan Sekte Kudus? Begitu pula pemimpinnya Zhongliwu. Nantikan terus pembahasannya hanya di Cakra Diva ya. Rama di sini pamit. Bye bye.